Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan pada UMKM konveksi Pujiyama. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, jadi perkenalkan, saya Nabila Nurul Ali dan teman-teman saya yaitu Afika dan Muhammad Ilham Pratama. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah usaha konveksi. Konveksi Pujiyama merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi pakaian jadi dengan proses produksi yang berulang. Dalam kegiatannya, konveksi Pujiyama perlu mengendalikan biaya agar tetap efisien, kompetitif, dan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, diterapkan metode proses costing, yaitu perhitungan biaya berdasarkan proses produksi yang berlangsung secara berurutan dan terus-menerus. Nah, melalui penerapan metode proses costing ini, konveksi Pujiyama diharapkan memperoleh informasi biaya produksi yang lebih akurat sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha. Lalu rumusan masalah yang akan diselesaikan melalui penerapan metode proses costing ini ada antara lain mengenai bagaimana alur proses produksi pada UMKM konveksi Pujiyama dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi pembebanan biaya produksi. Yang kedua itu ada biaya apa saja yang muncul pada setiap tahapan produksi dan bagaimana cara mengelompokkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead secara tepat. Yang ketiga, mengenai bagaimana penerapan metode proses costing dalam menghitung biaya produksi pada setiap proses di konveksi Pujiyama. Yang keempat, ada berapa biaya produksi per unit yang dihasilkan setelah penerapan metode proses costing. Lalu yang terakhir ada mengenai bagaimana hasil perhitungan biaya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian biaya pada konveksi Pujiyama. Lalu ada pula tujuan akademisnya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan prinsip proses costing dalam akuntansi biaya melalui penerapan langsung pada UMKM yang memiliki proses produksi berulang. Yang kedua, itu ada melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menghitung biaya produksi berdasarkan proses. Yang ketiga, itu ada mengembangkan keterampilan dalam mengolah data biaya nyata, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead pabrik pada lingkungan usaha yang sesungguhnya. Yang keempat, itu ada mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, sehingga mampu melihat bagaimana metode akuntansi biaya diterapkan dalam konteks bisnis real. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dalam penyusunan laporan biaya produksi, khususnya laporan biaya per proses dan biaya per unit menggunakan metode proses costing. Lalu ada pula tujuan untuk praktisinya yaitu memberikan konveksi Pujiyama informasi biaya yang lebih akurat melalui perhitungan biaya berbasis proses produksi. Yang kedua, membantu UMKM dalam mengevaluasi efisiensi setiap tahapan produksi sehingga dapat mengidentifikasi proses yang paling banyak menyerap biaya. Yang ketiga, itu ada mendukung manajemen dalam menentukan harga pokok produksi atau HPP yang tepat, sehingga harga jual dapat diterapkan secara lebih rasional dan kompetitif. Yang keempat, menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan manajerial, terutama terkait perencanaan biaya, penghematan, atau perbaikan proses produksi di masa mendatang. Lalu yang terakhir, ada mendorong penerapan sistem pencatatan biaya yang lebih tertib dan terstruktur untuk keberlanjutan operasional konveksi Pujiyama. Bagi manfaatnya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada untuk mahasiswa, yaitu memahami penerapan teori akuntansi biaya, khususnya metode proses costing dalam konteks usaha jasa. Bagi UMKM, itu memberikan masukan strategis bagi pengelola Pujiyama dalam membuat keputusan produksi, perencanaan bahan baku, dan pengendalian biaya. Yang terakhir itu ada bagi institusi akademik,
yaitu memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pelaku usaha mikro dalam penerapan konsep akuntansi di lapangan. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari UMKM yang jadi objek project based learning kita, yaitu Konveksi Pujiyama. Jadi Konveksi Pujiyama ini salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi pakaian jadi, kayak gamis, piyama, kaos, juga berbagai jenis pakaian ready made. Proses produksinya itu dilakukan secara massal juga berulang, dimulai dari tahap pemotongan kain, penjahitan, finishing, hingga pengemasan. Karakteristik produksi yang berulang juga menghasilkan produk yang homogen. Ini jadiin Konveksi Pujiyama ini termasuk dalam usaha manufaktur skala kecil dengan sistem produksi berproses. Secara historis juga Konveksi Pujiyama ini berlokasi di Sukarame, Gang Apel, Bandar Lampung dan telah berdiri sejak tahun 1995. Usaha ini awalnya tuh merupakan usaha jahit rumahan yang hanya menerima jahitan umum dalam skala kecil. Tapi berselangnya waktu, khususnya setelah tahun 1999 di akhir era 19-an, usaha ini tuh mulai berkembang juga mampu menerima pesanan dalam jumlah yang lebih besar, kayak pembuatan seragam sekolah, pakaian dalam skala massal. Perkembangan ini tuh jadi tanda perubahan dari penjahit individual jadi usaha konveksi. Kalau dilihat dari aktivitas operasionalnya, setiap produk ini ngelewatin tahapan proses yang sama. Jadi biaya produksi dapat ditelusuri berdasarkan proses, bukan berdasarkan pesanan individual. Oleh karena itu, metode akuntansi biaya yang paling relevan diterapkan pada UMKM ini adalah metode proses costing. Metode ini tuh mungkinin penghitungan biaya produksi per unit secara lebih konsisten dan akurat. Jadi membantu pemilik usaha dalam mengendalikan biaya dan menentukan harga pokok produksi yang tepat. Yang selanjutnya di subbab 2.2 kami ini ngelakuin analisis SPOT buat mengetahui kondisi internal dan eksternal Konveksi Pujiyama. Jadi dari sisi kekuatan atau strength, Konveksi Pujiyama ini punya harga yang relatif nih, terjangkau, pelayanan yang cepat dan ramah, juga serta kualitas jahitan yang baik dan standar semi butik. Selain itu pemilik usaha juga punya keahlian teknis menjahit yang mumpuni dan mampu mengerjakan seluruh proses produksi secara mandiri. Tapi terdapat juga beberapa kelemahan atau weakness-nya. Di antaranya kapasitas produksi yang terbatas karena usahanya dijalankan sendiri kan tanpa karyawan. Yang kedua ini keterbatasan modal kerja serta pemasaran yang masih sangat terbatas, belum manfaatin medsos. Jadi ini nyebabin jangkauan pasar tuh masih sempit, juga bergantung pada pelanggan sekitar doang dari mulut ke mulut. Dari sisi opportunities sih, mereka ini punya potensi besar buat ngembangin usaha lewat digitalisasi sederhana aja, kayak pemasaran online. Selain itu, permintaan jasa jahit kan juga cenderung meningkat pada periode tertentu kayak hari raya atau tahun ajaran baru. Dan yang terakhir itu ancaman atau threat yang dihadapi antara lain kenaikan harga bahan baku yang fluktuatif serta persaingan dengan konveksi skala besar yang mampu nawarin harga lebih murah karena efisiensi produksi massal. Lewat analisis SWOT ini dapat disimpulin kalau Konveksi Pujiyama ini punya kekuatan pada kualitas dan keahlian, tapi perlu perbaikan pada aspek kapasitas produksi, pencatatan biaya, dan strategis pemasaran biar dapat lebih bersaing secara berkelanjutan. Pada subbab 2.3, kita bahas gambaran umum tentang penerapan akuntansi biaya di Konveksi Pujiyama berdasarkan hasil observasi juga wawancara. Secara umum, sistem akuntansi biaya yang diterapkan masih sangat sederhana dan bersifat tradisional. Pemilik usaha ini belum melakukan pencatatan biaya secara tertulis, melainkan kayak diingat-ingat doang gitu, buat ngingat pengeluaran sama pemasukan. Selain itu juga belum ada terdapat pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi sama keuangan usaha. Biaya bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik itu nggak diklasifikasikan secara terpisah. Biaya tenaga kerja bahkan sering diabaikan karena seluruh proses produksi ini dikerjain sendiri pemilik usaha tanpa menggaji dirinya sendiri. Jadi biaya overhead kayak listrik sama perawatan mesin juga bercampur dengan pengeluaran rumah tangga. Penentuan harga jual juga nggak didasarin pada perhitungan harga pokok produksi yang akurat, melainkan cuman kayak berdasarkan perkiraan harga pasar dan insting pemilik aja. Kondisi ini nyebabin resiko kerugian tersembunyi dalam jumlah, terutama ketika terima pesanan dalam jumlah besar.
Kendala utama dalam penerapan akuntansi biaya di UMKM ini itu keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi teknologi, sama fokus usaha yang lebih diarahkan pada produksi dibandingkan aspek manajerial. Masuk di sistem akumulasi biayanya itu, akumulasi biaya yang berlaku nih sebelum diterapkannya metode proses costing, UMKM mengkonveksi Pujiyama ini masih gunain sistem pengelolaan biaya berbasis ingatan tanpa pembukuan formal. Nggak ada buku keseharian, pencatatan persediaan, maupun laporan biaya produksi. Biaya bahan baku kayak kain, benang, aksesoris itu dicatat secara informal sebagai pengeluaran biasa tanpa dialokasikan ke dalam proses produksi tertentu itu. Dalam hal tenaga kerja juga, karena pemilik kerjain seluruh prosesnya mandiri, jadi nggak ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung yang dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Hal ini nyebabin biaya produksi yang dihitung jadi nggak cerminin biaya sebenarnya. Buat biaya overhead pabrik kayak listrik, perawatan mesin, sama penyusutan alat produksi, seluruhnya itu masih tercampur dengan pengeluaran rumah tangga karena nggak ada pemisahan biaya per proses atau per departemen. Jadi ini nyebabin pemilik usaha tuh kesulitan menelusuri pemborosan biaya dan mengevaluasi efisiensi produksi. Kondisi ini yang latar belakangi perlunya penerapan metode proses costing, biar akumulasi biaya jadi lebih terstruktur, transparan, dan akurat. Selanjutnya ada perhitungan unit ekuivalen. Karena tidak semua unit ini diselesaikan di akhir periode, maka unit ekuivalen ini digunakan untuk membagi biaya secara adil antara barang jadi dan barang dalam proses. Nah, rumus dalam unit ekuivalen ini ada unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah barang dalam proses dikali persentase penyelesaian. Nah, selanjutnya ini ada hasil simulasi perhitungan. Berdasarkan simulasi produksi 100 set seragam, ada 3, yaitu unit selesai. Unit selesainya itu ada 90 set. Nah, barang dalam proses akhir itu ada 10 set. Harga pokok produksi yang dihasilkan ini ada 90 set. Nah, jadi total biaya yang dihitung sudah sesuai antara biaya barang jadi dan barang dalam proses akhir, sehingga perhitungannya dianggap akurat. Selanjutnya ini ada analisis hasil. Nah, penerapan proses casting memberikan beberapa manfaat bagi konveksi Pujiyama. Yang pertama itu ada meningkatkan transparansi biaya karena biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang sebelumnya tidak diperhitungkan menjadi terlihat jelas. Nah, yang kedua ini ada menghasilkan HPP yang lebih akurat sehingga membantu pemilik menyadari bahwa produksi massal seragam sekolah beresiko menghasilkan margin keuntungan yang sangat kecil bahkan merugikan. Dan yang ketiga ini ada mempermudah pengendalian biaya per departemen sehingga pemilik dapat mengetahui bagian produksi yang kurang efisien. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Nah, berdasarkan hasil analisis, kelompok kami itu menyarankan konveksi Pujiyama itu yang pertama untuk melakukan pencatatan sederhana melalui buku kas harian dan memisahkan uang usaha dan dengan uang pribadi. Yang kedua itu memasukkan gaji pemilik sebagai bagian dari biaya produksi. Dan yang ketiga melakukan perhitungan HPP dan fee di awal sebelum menerima pesanan massal. Dan yang keempat, fokus pada strategi kualitas dan manfaat digitalis serta sederhana seperti WhatsApp ataupun Google Maps.